dan teorema-teorema pada matriks. Nah, sebelum itu mari kita ingat kembali mengenai definisi matriks. Nah, matriks itu adalah susunan segi 4 siku-siku dari bilangan-bilangan. Nah, bilangan-bilangan dalam susunan tersebut itu dinamakan entry dalam matriks. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, ini itu dinamakan sebuah matriks dan angka-angka di dalamnya ini itu dinamakan entry dalam matriks. Selanjutnya yaitu ukuran matriks atau ordo. Nah, ukuran matriks atau ordo ini itu dinyatakan dengan banyaknya baris atau garis horizontal yang ini dan banyaknya kolom atau garis vertikal yang ini. Nah, ukuran matriks atau ordo ini itu dapat dinyatakan dengan banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom. Perhatikan contoh berikut. Untuk matriks yang A ini, kita dapat menuliskan ukuran matriks atau ordonya itu yaitu banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Kita hitung banyaknya barisnya yaitu ada 1, 2, 3 dikali banyaknya kolom yaitu 1, 2, 3. Jadi ordonya adalah 3 kali 3. Pada matriks yang B, ini itu ordonya adalah banyaknya baris itu 1 dan kolomnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ordonya 1 kali 4. Dan yang terakhir pada matriks yang C, ini banyaknya baris itu sama dengan 2 dan banyaknya kolom itu sama dengan 1. Jadi banyaknya baris dikali banyaknya kolom itu sama dengan 2 dikali 1. Selanjutnya, setelah ukuran matriks atau ordo, kita akan mengenal penulisan matriks dan anggota matriks. Nah, untuk penulisannya itu sendiri ada aturannya, di mana kita harus menggunakan huruf besar untuk menyatakan matriksnya dan menggunakan huruf kecil untuk entry-nya. Jadi, huruf besar itu untuk matriksnya seperti ini dan huruf kecil itu untuk entry atau elemen di dalamnya seperti ini. Oke, baik, selanjutnya teman-teman, setelah kita mengenal definisi dari matriks, ukuran matriks atau ordo, serta penulisan matriks dan anggotanya, selanjutnya yaitu kita akan masuk pada operasi matriks, di mana operasi yang pertama yang saya jelaskan yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, jadi definisinya yaitu jika A dan B itu sebarang dua matriks yang ukurannya sama, maka jumlah A ditambah B atau A dikurang B itu adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan atau mengurangkan bersama-sama entry yang bersesuaian. Nah, matriks yang ukurannya berbeda itu tidak dapat ditambahkan atau dikurangkan. Dalam artian berarti tidak terdefinisi. Langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Di sini terdapat matriks A, matriks B, dan matriks C. Nah, di sini kita perhatikan bahwa matriks A dan matriks B itu memiliki ukuran yang sama, yaitu ordonya ada 3 dikali 4, dan yang B ini juga ordonya 3 dikali 4, sedangkan yang C ini ordonya 2 dikali 2. Maka langsung saja kita dapat menjumlahkan matriks A dan matriks B. 2 ditambah 4 itu 2, 1 ditambah 3 itu 4, 0 ditambah 5 itu 5, 3 ditambah 1 itu 4. Selanjutnya baris yang kedua, 1 ditambah 2 itu 1, 0 ditambah 2 itu 2, 2 ditambah 0 itu 2, 4 ditambah 1 itu 3. Selanjutnya baris ketiga yaitu 4 ditambah 3 itu 7, 2 ditambah 2 itu 0, 7 ditambah 4 itu 3, dan yang terakhir 0 ditambah 5 itu 5. Maka inilah hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B tadi. Nah, untuk pengurangannya sama saja. 2 dikurangi 4 itu 6, 1 dikurangi 3 itu min 2, 0 dikurangi 5 itu min 5, 3 dikurangi 1 itu 2, baris keduanya min 1 dikurangi 1 dikurangi 2 itu min 3, 0 dikurangi 2 itu min 2, 2 dikurangi 0 itu 2, 4 dikurangi min 1 itu 5, dan yang tadi baris ketiganya 4 dikurangi 3 itu 1, min 2 dikurangi 2 itu 0, 7 dikurangi 4 itu 11, dan yang terakhir 0 dikurangi 5 itu min 5. Maka inilah hasil dari operasi pengurangan matriks A dan matriks B. Nah, sedangkan jika matriks A itu ditambah matriks C ataupun matriks B ditambah matriks C, maka itu tidak dapat didefinisikan karena tadi matriks-matriks yang ukurannya berbeda itu tidak dapat ditambahkan atau dikurangkan. Oke, baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai definisi matriks, ordo atau ukuran matriks, penulisan matriks, hingga ke penjumlahan dan pengurangan matriks itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk operasi perkalian itu akan dilanjutkan oleh teman saya Indi. Kepada Indi disilakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke perkalian matriks, di mana perkalian matriks ini memiliki syarat bahwa kolom pada matriks pertama harus sama pada baris matriks kedua. Ini kolomnya, ini barisnya pada matriks kedua. Di sini ada pertanyaannya, tentukan A dikali B. Matriks A dikali matriks B pada baris pertama dikalikan dengan kolom B pertama. 2 dikali 6 ditambah 4 dikali 9 ditambah 6 dikali 12.
Begitu juga dengan baris kedua dikalikan dengan kolom pada matriks B. Baru kita jumlahkan hasilnya. Setelah dijumlahkan, kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 120, 282, 48, dan 96. Selanjutnya kita masuk pada perkalian matriks dengan skalar. Jika A sama dengan negatif 3, 2, 4, 0 dan matriks B-nya 2, negatif 6, 3, 1. Pertanyaannya tentukan jika A 4A, B-nya 3A dikurang 2B. Kita jawab pertanyaan yang A dulu, 4A. Ini tinggal masukin nilai A-nya itu 4, jadi 4 sama dengan negatif 3, 2, 4, 0. Ini tinggal kita kalikan ke dalamnya 4 dikali 3, 4 kali 4, 4 kali 2, 4 kali 0. 4 kali dikali 3, 4 dikali 4, 4 dikali 2, 4 kali 0. 4 kali 3 menjadi 12, 4 kali 2, 8, 4 kali 4, 16, 4 kali 4, 4 kali 0 sama dengan 0. Jadi nilai hasil dari bagian A. Masuk ke pertanyaan B. 3A dikurang 2. Di sini kita akan cari satu-satu dulu untuk 3A-nya. Sama dengan 3. Matriks A-nya turunin. Negatif 3, 2, 4, 0. Sama dengan 3 kali 3 negatif 9. 3 dikali 2, 6. 3 kali 4, 12. 3 kali 2, 3 kali 0, 0. Baru ini hasilnya, baru nyari 2B-nya. 2 B-nya diturunin 2, negatif 6, 3, 1. Ini tinggal dikalikan ya. 2 kali 2, 4, 2 kali negatif 6, negatif 12. 2 kali 3, 6, 2 kali 1, 2. Baru untuk 3A dikurang 2B sama dengan negatif 9, 6, 12, 0 dikurang 4, negatif 12, 6, 2. Ini kita kur pengurangan biasa, negatif 9 dikurang 4, negatif 13. 6 dikurang 12, 18, 12 dikurang 0, 12, 0 dikurang 2, negatif 2. Ini hasil akhirnya dari 3A dikurang 2B. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada matriks transpose, di mana yang artinya menukar baris dengan kolom. Di sini kita punya matriks A, B, dan C, dan kita akan tentukan A transpose, B transpose, dan C transpose. Di sini kita tahu bahwa kita akan menukar baris dengan kolom. Di sini barisnya 2 dan 3, kita akan masukkan di sini menjadi kolom 0 dan 1 pada kolom kedua. Nah, ini hasil dari A transpose. Selanjutnya sama juga. Barisnya dari 3, 1, negatif 2, 2, 0, 5. Selanjutnya 1, 2, 3, 0, negatif 2, negatif 1, 4, 3, 5. Inilah hasil dari A transpose, B transpose, dan C transpose. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Kepada Bella disilahkan. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan membahas materi tentang aturan-aturan yang menghitung matriks. Nah, di sini saya akan membahas teorema yang kedua, di mana teorema 2 ini memiliki 13 aturan. Nah, aturan yang pertama yaitu matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B ditambah matriks A. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke contoh soalnya, di mana di sini matriks A-nya itu ada 1, 2, 3, 4, dan matriks B-nya itu ada 0, 1, 2, 3, matriks C-nya itu min 1, 0, 1, 2. Nah, untuk membuktikan aturan yang pertama, di mana matriks A ditambah matriks B. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau penjumlahan berarti baris pertama kolom pertama ini langsung aja dijumlahkan dengan baris pertama kolom pertama yang B. Nah, berarti A ditambah B itu sama dengan 1 ditambah 0 itu 1, 2 ditambah 1 itu 3, 3 ditambah 2 itu 5, dan 4 ditambah 3 itu 7. Nah, kemudian kita mencari B ditambah A. Berarti 0 ditambah 1 itu 1, 1 ditambah 2 itu 3, 2 ditambah 3 itu 5, dan 3 ditambah 4 itu 7. Nah, di sini terbukti bahwa matriks A ditambah matriks B itu sama dengan matriks B ditambah matriks A. Di sini terbukti. Nah, selanjutnya di sini kita lihat aturan yang kedua, yaitu matriks A ditambah matriks B tambah C itu sama hasilnya dengan matriks A ditambah B ditambah matriks C. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke contoh soalnya.
berarti matriks A-nya ini tetap. Nah, di sini kita cari dulu di dalam kurung, berarti matriks B ditambah matriks C. Sama seperti yang pertama tadi, langsung aja kita jumlahkan, berarti matriks B tambah matriks C itu 0 ditambah 1 itu 1, 1 ditambah 0 itu 1, 2 ditambah 1 itu 3, dan 3 ditambah 2 itu 5. Nah, langsung aja kita tambahkan matriks B tambah C ini dengan matriks A. Berarti matriks yang ini kita tambahkan dari ini. Nah, 1 ditambah 1 itu 0, 2 ditambah 1 itu 3, 3 ditambah 3 itu 6, dan 4 ditambah 5 itu 9. Dan di sini sudah kita dapatkan matriks A ditambah matriks B tambah C. Nah, selanjutnya di sini kita cari matriks A ditambah B. A ditambah B berarti 1 ditambah 0 itu 1, 2 ditambah 1 itu 3, 3 ditambah 2 itu 5, dan 4 ditambah 3 itu 7. Nah, di sini setelah dapat matriks A ditambah B, langsung aja kita jumlahkan dengan matriks C. Berarti 1 ditambah 1 itu 0, 3 ditambah 0 itu 3, 5 ditambah 1 itu 6, dan 7 ditambah 2 itu 9. Nah, di sini terbukti bahwa matriks A tambah matriks B tambah matriks C itu sama hasilnya dengan matriks A ditambah matriks B ditambah dengan matriks C. Di sini terbukti. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki aturan yang ketiga, di mana matriks A dikali matriks B dikali matriks C itu hasilnya sama dengan matriks A dikali matriks B dikali matriks C. Nah, untuk membuktikannya langsung aja masuk ke contoh soal. Berarti di sini kita cari dulu B dikali C-nya. Di sini matriks B dan matriks C. Nah, tadi kan di awal udah jelasin bahwa kalau matriks yang itu dikali berarti baris pertama ini dikali dengan kolom pertama. Berarti di sini 0 dikali 1 itu 0, 1 dikali 1 itu 1, berarti 0 tambah 1 itu 1. Selanjutnya 0 dikali 0 itu 0, 1 dikali 2 2, berarti 0 tambah 2 itu 2. Kemudian 2 dikali 1 itu min 2, dikali dengan ditambah dengan 3 dikali 1 itu 3, berarti min 2 ditambah 3 itu 1. Selanjutnya 2 dikali 0 itu 0, 3 dikali 2 itu 6, 0 ditambah 6 berarti 0 ditambah 6 itu 6. Nah, di sini kita dapatkan matriks B dikali matriks C itu adalah 1 2 1 6. Nah, selanjutnya di sini kita kalikan saja dengan matriks A. Matriks A-nya itu 1 2 3 4 dan matriks B dikali matriks C itu 1 2 1 6. Nah, di sini kita kalikan seperti awal tadi, baris dikali dengan kolom. Nah, baris pertama, 1 dikali 1 itu 1, 2 dikali 1 itu 2, berarti 1 ditambah 2 itu 3. Kemudian 1 dikali 2 itu 2, 2 dikali 6 itu 12, berarti 2 ditambah 12 sama dengan 14. Kemudian 3 dikali 1 itu 3, 4 dikali 1 itu 4, 3 ditambah 4 sama dengan 7. 3 dikali 2 itu 6, 4 dikali 6 itu 24, berarti 6 ditambah 24 sama dengan 30. Nah, di sini dari matriks A dikali matriks B kali C, itu hasilnya adalah 3, 14, 7, dan 30. Nah, selanjutnya kita akan mencari A dikali B dikali dengan C. Nah, berarti di sini kita cari dulu matriks A dikali matriks B-nya, di mana 1 dikali 0 itu 0, 2 dikali 2 itu 4, berarti 0 ditambah 4 itu 4. Kemudian 0 dikali 1 itu 1, 2 dikali 3 itu 6, berarti 1 tambah 6 itu 7. Kemudian 3 kali 0 itu 0, 4 dikali 2 itu 8, berarti 0 tambah 8 itu 8, 3 dikali 1 itu 3, 4 dikali 3 itu 12, berarti 3 ditambah 12 sama dengan 15. Nah, di sini kita dapatkanlah matriks A dikali matriks B-nya. Kemudian matriks A dikali B ini kita kalikan lagi dengan matriks C. Berarti yang ini tadi kita kalikan dengan C, di mana matriks C-nya itu adalah min 1, 0, 1, dan 2. Nah, 4 dikali min 1 itu min 4, kemudian 7 dikali 1 itu 7, berarti min 4 ditambah 7 itu 3. Kemudian 4 dikali 0 itu 0, 7 dikali 2 itu 14, berarti 0 tambah 14 sama dengan 14. 8 dikali min 1 itu min 8, kemudian 15 kali 1 itu 15, min 8 ditambah 15 itu 7. Nah, 8 kali 0, 0, 15 dikali 2 itu 30, 0 ditambah 30 sama dengan 30. Nah, dari penyelesaian ini kita dapat buktikan bahwa matriks A dikali matriks B dikali matriks C itu hasilnya sama dengan matriks A dikali matriks B dikali matriks C. Oke, baik teman-teman, selanjutnya di sini coba kita lihat dulu aturan yang keempat dan aturan yang kelima. Nah, ternyata aturan 4 dan 6 ini sama, hanya bedanya kalau 4 itu dijumlahkan, kalau 6 itu dikurangkan. Nah, di sini saya ambil salah satunya saja, yaitu contoh yang keempat, di mana yang keempat itu ada matriks A dikali matriks B tambah C sama dengan matriks A dikali matriks B tambah matriks A dikali matriks C. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Berarti di sini kita jumlahkan dulu matriks B dan matriks C. Nah, dari matriks B dan C ini kita dapatkanlah min 1, 1, 3, dan 5. Nah, selanjutnya di sini kita kalikan matriks A dengan penjumlahan matriks B ditambah C tadi. Nah, di sini matriks A-nya itu 1, 2, 3, 4 dan matriks B ditambah C itu min 1, 1, 3, 5. Nah, langsung saja kita kalikan, berarti 1 dikali min 1 itu min 1, 2 dikali 3 itu 6, berarti min 1 ditambah 6 itu 5. Kemudian 1 dikali 1 itu 1, 2 dikali 5 itu 10, berarti 1 ditambah 10 itu 11. 3 dikali min 1 itu min 3, 4 kali 3 itu 12, min 3 ditambah 12 itu adalah 9. Nah, 3 dikali 1 itu 3, 4 dikali 5 itu 20, berarti 3 ditambah 20 itu hasilnya 23. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasil dari matriks A dikali dengan matriks B ditambah matriks C.
Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari matriks A dikali matriks B. Berarti matriks A-nya ini kita kali dengan B. Di sini kita dapatkanlah hasilnya itu 4, 7, 8, 15. Nah, kemudian matriks A dikali matriks C itu kita dapatkan hasilnya 1, 4, 1, 8. Nah, dari matriks A dikali matriks B dengan matriks A dikali matriks C ini kita jumlahkan. Berarti di sini kita jumlahkan 4 ditambah 1 itu 5, 7 ditambah 4 itu 11, 8 ditambah 1 itu 9, dan 15 ditambah 8 itu 23. Nah, di sini terbukti bahwa hasil dari matriks A dikali dengan penjumlahan B tambah C itu 5, 11, 9, 23, dan matriks A dikali B ditambah dengan matriks A dikali C itu hasilnya 5, 11, 9, 23. Oke, baik teman-teman, selanjutnya di sini kita lihat aturan yang kelima dan yang ketujuh. Ternyata aturannya itu sama, cuma yang membedakan kalau aturan yang kelima itu ditambah dan aturan yang ketujuh itu dikurang. Oke, jadi di sini kita akan mengerjakan aturan yang ketujuh, di mana matriks B dikurang matriks C kalau dikali dengan matriks A itu hasilnya sama dengan matriks B kali matriks A dikurang matriks C dikali matriks A. Nah, di sini kita cari dulu matriks B dikurang matriks C-nya. Nah, di sini setelah kita dapatkan matriks B dikurang matriks C-nya, kita kalikan dengan matriks A. Berarti yang ini dikali ini. Nah, dapatlah hasilnya 4, 6, 4, 6. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengerjakan matriks B dikali dengan matriks A. Nah, di sini sama seperti yang pertama tadi, baris pertama dikali dengan kolom pertama, dapatlah hasilnya 3, 4, 11, 6, dan matriks C dikali matriks A itu dapatlah hasilnya 1, min 2, 7, 10. Nah, dari matriks B dikali A dan matriks C dikali matriks A ini kita sama-sama kurangkan. Berarti di sini 3 dikurang min 1 itu 4, 4 dikurang min 2 itu 6, 11 dikurang 7 itu 4, dan 16 dikurang 10 itu 6. Nah, di sini terbukti bahwa matriks B dikurang matriks C jika dikali dengan matriks A itu sama hasilnya dengan matriks B dikali matriks A dikurang dengan matriks C dikali matriks A. Oke, baik teman-teman, jadi selanjutnya di sini kita lihat aturan yang ke-10 dan ke-11. Ternyata bentuknya itu sama dan hanya dibedakan kalau aturan 10 itu dijumlah dan 11 itu dikurang. Di sini saya ambil contoh yang 11 yaitu dikurang. Di mana skalar A dikurang skalar B jika dikali dengan matriks C, hasilnya akan sama dengan skalar dikali matriks C dikurang skalar B dikali matriks C. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Berarti di sini skalar A-nya kan 2, skalar B-nya itu 3, berarti 2 dikurang 3 itu min 1. Nah, min 1 ini kita kalikan dengan matriks C, berarti hasilnya itu min 1 dikali min 1 itu 1, min 1 dikali 0, 0, dan min 1 dikali 1 min 1, min 1 dikali 2 itu min 2. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasil dari skalar A dikurang skalar B dikali dengan matriks C. Nah, selanjutnya di sini kita cari skalar A dikali dengan matriks B. Skalar A-nya itu 2 dan matriks C-nya ini berarti 2 dikali min 1 itu min 2, 2 dikali 0 itu 0, 2 dikali 1 itu 2, dan 2 dikali 2 itu 4. Dan di sini kita dapatkanlah matriks dari skalar A dikali matriks C. Nah, kita cari hasil dari skalar B dikali dengan matriks C. Berarti skalar B-nya itu 3 dikali dengan matriks C. 3 dikali min 1 itu 3, 3 dikali 0 itu 0, 3 dikali 1 itu 3, dan 3 kali 2 itu 6. Nah, selanjutnya di sini skalar dari matriks dari skalar A dan dikali matriks C ini kita kurangkan dengan skalar B dikali dengan matriks C. Berarti min 2 dikurang 3 itu 1, 0 dikurang 0 itu 0, 2 dikurang 3 min 1, dan 4 dikurang 6 itu min 2. Nah, di sini kita dapat buktikan bahwa hasil dari matriks ini itu sama. Oke, baik teman-teman, selanjutnya di sini kita akan masuk ke aturan yang terakhir yaitu yang ke-13, di mana skalar A dikali dengan matriks B dikali matriks C hasilnya akan sama dengan skalar dikali matriks B dikali dengan matriks C, dan hasilnya juga sama dengan matriks B dikali dengan skalar A dikali matriks C. Nah, untuk membuktikannya langsung aja kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita akan mencari dulu jika skalar A dikali dengan matriks B dikali matriks C. Berarti kita cari dulu matriks B dikali matriks C. Nah, dari matriks B dan matriks C ini kita dapatkan 1, 2, 1. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan skalar A-nya. Skalar A-nya itu kita ketahui 2, berarti 2 dikali dengan hasil dari matriks B kali matriks C tadi. 2 dikali 1 itu 2, 2 dikali 2 itu 4, 2 dikali 1 2, dan 2 dikali 16 itu 2 dikali 6 itu 12. Nah, di sini sudah kita dapatkan matriks yang pertama. Nah, selanjutnya di sini kita cari skalar A jika dikali dengan matriks B. Berarti 2 dikali dengan matriks B. 2 dikali 0 itu 0, 2 dikali 1 itu 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 itu 6. Nah, dari skalar A dikali dengan matriks B ini kita kalikan lagi dengan matriks C. Berarti di sini 0 dikali min 1 0, 2 dikali 1 itu 2, berarti 0 ditambah 2 itu 2. Selanjutnya 0 dikali 0 0, 2 dikali 2 itu 4, berarti 0 ditambah 4 itu 4. 4 dikali min 1 min 4, 6 dikali 1 6, berarti 4 ditambah 6 itu 2. 4 dikali 0 itu 0, 6 dikali 2 itu 12, dan 0 tambah 12 itu hasilnya 12. Dan di sini kita sudah lihat bahwa hasil dari matriks yang ini sama. Nah, selanjutnya apakah sama juga dengan matriks B dikali dengan skalar A dikali matriks C?
Oke, di sini kita cari dulu semangat A dikali dengan matriks C. Berarti 2 dikali dengan matriks C. 2 dikali dengan 1 itu 2, 2 dikali dengan 0, 2 dikali 1 2, dan 2 dikali 2 itu 4. Nah, selanjutnya dari matriks ini kita kalikan dengan matriks B, di mana matriks B-nya itu adalah 0, 1, 2, 3. Nah, di sini kita kalikan berarti 0 dikali 2 0, 1 dikali 2 itu 2, berarti 0 ditambah 2 itu 2, 0 dikali 0 itu 0, 1 dikali 4 itu 4, berarti 0 ditambah 4 itu 4. Nah, terus 2 dikali 2 itu hasilnya 4. 3 dikali 2 itu 6, 4 ditambah dengan 6 itu hasilnya 2. Selanjutnya 2 dikali 0 itu 0, 3 dikali 4 itu 12. 0 ditambah 12 hasilnya 12. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa ketiga matriks ini sama, berarti aturan ke-13 ini terbukti. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk teorema 3 dan 4. Di sini kita akan mulai dari teorema 3 terlebih dahulu, yang dimana teori 3 ini akan menjelaskan sebuah aturan dasar dalam matriks, yang dimana aturannya ini persis seperti bilangan biasa, tapi juga berlaku pada matriks itu sendiri. Di sini kita akan membuktikan satu persatu dari poin per poinnya. Oke, di sini kita akan menjelaskan untuk yang sifat pertama dulu, yaitu A dikurang 0 sama dengan A. Di sini kita mempunyai sebuah matriks A, di mana itu baris pertamanya itu 2 dan min 1, terus baris keduanya itu 3 dan 4. Lalu di sini kita juga punya untuk matriks 0. Matriks 0 ini berisi baris pertamanya 0 dan 0, baris keduanya 0 dan 0 juga. Oke, langsung saja kita buktikan. Jadi untuk yang sifat pertama ini terbukti. Oke, baik, di sini kita akan masuk ke sifat yang kedua, di mana A dikurang A sama dengan 0. Jadi kita tinggal masukkan saja di sini. Ya, sama dengan matriks 0. Jadi di sini untuk yang kedua, yang sifat kedua itu terbukti. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke sifat yang ketiga, yaitu 0 dikurang A sama dengan min A. Langsung saja kita kerjakan di sini. Yang dimana ini sama saja dengan matriks A dikalikan dengan min 1. Terbukti. Oke, di sini kita akan masuk ke sifat yang keempat, yang dimana A dikali 0 sama dengan 0. Oke, langsung saja. Jadi untuk sifat keempat ini terbukti. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk teorema 4-nya, yang dimana teorema 4 ini setiap sistem persamaan linier tidak mempunyai pemecah atau persis satu pemecah, atau juga tak terhingga banyaknya pecah. Jadi memiliki tiga solusi ya. Di sini tidak mempunyai pemecah, lalu persis satu pemecah, atau juga tak terhingga banyaknya pemecah. Jika A adalah matriks M kali N, maka seperti yang dituliskan dalam contoh berikut, A identitas N sama dengan matriks A, dan identitas M dikalikan dengan matriks A sama dengan matriks A. Jadi matriks satuan akan memiliki peran penting dalam hitungan matriks. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam contohnya. Oke, di sini kita mempunyai contoh untuk teorema keempat, di mana kita di sini memiliki matriks A. Pada baris pertama itu ada A11, A12, dan A13. Lalu di baris kedua itu ada A21, A22, dan A23. Nah, di sini kita coba misalin, jika identitas 2 dikali A, maka identitas 2 tadi kita kalikan dengan matriks A. Jadi matriks di baris pertama untuk identitas 2 ini 1 dan 0, untuk baris keduanya itu 0 dan 1, lalu dikalikan dengan matriks A yang tadi itu, tinggal kita kalikan aja. Kita udah belajar perkalian matriks di sini. Jadi untuk baris pertama akan dikalikan dengan kolom pertama, lalu kolom kedua, dan lalu kolom ketiga. Oke, di sini kita dapat
A11 pada baris pertama ya, ada A11, A12 dan A13. Di baris keduanya itu ada A21, A21, A22 dan A23. Nah, di mana matriks ini itu sama dengan matriks A. Jadi terbukti. Lalu kita coba juga untuk matriks A dikalikan dengan identitas 3. Sama seperti tadi, kita masukkan aja untuk matriks A-nya dan identitas 3-nya. Oke, langsung saja kita kerjakan seperti tadi. Itu akan menghasilkan matriks A11, A12, dan A13 untuk baris pertama. Untuk di baris kedua itu ada A21, A22, dan A23. Itu sama dengan nilai matriks A tadi. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan teori 3 dan 4 dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema 5. Jika baik matriks B maupun matriks C adalah inverse dari matriks A, maka matriks B itu sama dengan matriks C. Secara sederhananya, jika ada sebuah matriks A dan kita menemukan dua matriks berbeda yaitu B dan C yang katanya sama-sama inverse dari A, ternyata setelah dicek hasilnya pasti sama. Artinya inverse matriks itu hanya satu saja. Selanjutnya masuk ke contoh, diberikan matriks A 1, 2, 3, 5, matriks B 1 per min 1, 5, min 2, 3, 1, dan matriks C min 5, 2, 3, min 1. Nah, langkah pertama yaitu mencari determinan A-nya. Untuk mencari determinan A, diagonal utama ini dikurangkan dengan diagonal samping. 1 dikali 5 itu 5, dikurang 3 dikali 2 itu 6, jadi determinan A-nya min 1. Nah, karena determinan A-nya min 1 itu tidak sama dengan 0, berarti matriks A ini memiliki inverse. Nah, selanjutnya kita menyederhanakan untuk matriks B. Nah, matriks B itu 1 per min 1, 5, min 2, min 3, dan 1. 1 dibagi min 1 per 1 dikali dengan matriks ini, hasilnya min 5, 2, 3, dan 1. Nah, dapat kita lihat matriks B ini min 5, 2, 3, 1 itu sama dengan matriks C. Baik, selanjutnya kita akan menghitung matriks A dikali B. Untuk matriks A-nya ini dan untuk matriks yang B-nya ya ini. Jika untuk perkalian matriks itu baris dikali dengan kolom, jadi didapatkan 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 3, 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1, 3 dikali 5 ditambah 5 kali 3, 3 kali 2 ditambah 5 kali 1, didapatkan hasilnya 1, 0, 0, 1. Nah, bentuk matriks ini adalah matriks identitas. Nah, selanjutnya kita akan menghitung matriks B dikali A. Didapatkan min 5 dikali 1 ditambah 2 dikali 3, min 5 kali 2 ditambah 2 dikali 5, 3 dikali 1 ditambah min 1 dikali min 3, 3 dikali 2 ditambah min 1 dikali 5, didapatkan hasilnya 1, 0, 0, 1. Nah, bentuk matriks ini juga termasuk ke dalam matriks identitas. Karena hasil dari matriks AB itu sama dengan matriks identitas dan matriks BA itu hasilnya matriks identitas, jadi sesuai dengan teorema yang saya jelaskan tadi. Oke, baik, saya akan melanjutkan ke teorema 6. Jika A dan B adalah matriks-matriks yang dapat dibalik dan ukurannya sama, maka matriks A kali B itu dapat dibalik. Matriks A B inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Jadi secara sederhananya, inverse dari hasil kali dua matriks itu sama dengan hasil kali inverse-nya dikali urutannya itu terbalik. Nah, kita masuk ke contoh, diberikan matriks A 2, 1, 1, 1 dan B, dan matriks B 1, 2, 3, 4. Langkah pertama kita akan mencari inverse A. Yang pertama kita cari terlebih dahulu untuk determinannya. Untuk mencari determinan itu, diagonal yang utama ini kita kalikan 2 kali 1 itu 2, dikurang diagonal sampingnya juga dikalikan 1 dikali 1 itu 1, jadi 2 dikurang 1 itu 1. Nah, karena determinannya 1 itu tidak sama dengan 0, berarti dia mempunyai inverse. Nah, untuk mencari A inverse itu rumusnya A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan matriks B, 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 A. 1 per determinan A tadi yang 1 per 1 dikali untuk D-nya 1, min B, min 1, min C, min 1, dan A-nya 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari inverse dari B. Yang pertama kita akan mencari untuk determinannya terlebih dahulu. Determinan B sama dengan diagonal utamanya 4 dikurang 6 yaitu min 2. Selanjutnya untuk B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali matriks B, min B, min C, A sama dengan 1 per untuk determinan B dikali min 2, 1 per min 2 dikali dengan D-nya 4, B-nya min 2, min C-nya min 3, dan A-nya 1. Dan selanjutnya, matriks ini dikali dengan 1 per min 2, hasilnya min 2, 1, 3 per 2, min 1 per 2. Nah, setelah kita dapatkan inverse A dan B, kita akan hitung matriks A dikali dengan B. Matriks A-nya 2, 1, 1, 1, dikali dengan matriks B-nya 1, 2, 3, 4,
sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 3, 2 dikali 2 ditambah 1 kali 4, 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 3, 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 4, hasilnya 5, 8, 4, 6. Nah, setelah didapatkan hasil dari perkalian matriks A dan B, kita akan mencari untuk AB inverse-nya. Yang pertama, kita akan mencari untuk determinan AB-nya, 30 dikurangi 32 sama dengan 2. AB inverse sama dengan 1 per 2 dikali dengan 6, min 8, min 4, 5. Hasilnya min 3, 4, 2, dan min 5 per 2. Baik, selanjutnya kita akan menghitung B inverse dikali A inverse. B inverse dikali A inverse itu untuk B inverse-nya min 2, 1, 3 per 2, 1 per min 2, dan untuk A inverse-nya 1, min 1, min 1, 2. Maka dikalikan dan didapatkan hasilnya min 3, 4, 2, dan min 5 per 2. Nah, bisa kita lihat untuk perhitungan AB inverse dan tadi kan hasilnya min 3, 4, 2, dan 5. Dan kita lihat juga untuk B inverse dan A inverse-nya hasilnya min 3, 4, 2, dan 5 per 2. Jadi terbuktilah teorema Magnet tadi sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Najila. Oke, baiklah. Sekarang saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan rekan saya Okta. Sebelum kita masuk ke teorema 7, 8, dan 9, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang suatu definisi yang mengatakan bahwa jika suatu matriks A kita pakaikan 0, itu nanti hasilnya adalah matriks identitas. Selanjutnya, jika ada matriks A kita pakaikan dengan suatu bilangan n, misalnya dengan n ini tidak sama dengan 0, n tidak sama dengan 0, maka kita bisa buat dia menjadi A dikali A dikali A. Misal, example di sini A pangkat 2, maka kita bisa buat jadi A dikali A. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini ada A pangkat negatif n, itu bisa kita buat dia menjadi A inverse n dikali n. Karena di sini misal example ada A pangkat negatif 2. Nah, matriks A pangkat negatif 2 itu bisa saja kita buat menjadi A inverse 1, kita pangkatkan 2. Jadi nanti mencari matriksnya itu adalah A inverse dikali A inverse. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk. Kenapa sih A pangkat 0 atau matriks A pangkat 0 sama dengan matriks identitas? Jadi kalau misalnya di perkalian biasa itu kan 2 pangkat 0 sama dengan 1 di angka biasa. Nah, di sini sama aja hukumnya pada matriks, yaitu matriks A kalau kita pangkatkan 0 itu hasilnya identitas. Dan nanti apapun kita kalikan dalam suatu operasi matriks itu tidak akan mengubah matriks itu sendiri. Nah, di sini ada teorema. Sebelum masuk ke teorema 7, saya memberikan satu contoh soal seperti ada diketahui matriks A itu 2, 0, 0, 3. Baik, yang ditanya adalah ada beberapa di sini. Yang A itu matriks A dikuadratkan, yang B itu adalah matriks A inverse dari matriks A, dan C adalah A pangkat 2. Oke. Sekarang kita cari jawab. Untuk A kuadrat matriks A kalau kita kuadratkan itu artinya A dikali A, matriks A dikali matriks A. Maka 2, 0, 0, 3 di sini juga 2, 0, 0, 3. Kita kalikan baris dengan kolom seperti ini. 2 kali 2 4 ditambah 0 kali 0 0, maka 4 kali 0 4. 2 kali 0 0 tambah 0 kali 3 0, 0 kali 2 0 ditambah 3 kali 0 0, 0 kali 0 0 ditambah 3 kali 3 9, 0 tambah 9 9. Maka kita dapat matriks A kalau kita kuadratkan itu adalah 4 0 0 9. Selanjutnya kita cari inverse dari matriks A, yaitu 1 per kita kalikan dari matriks A ini, kita cari determinannya. Determinan dari matriks A itu adalah 2 kali 3 dikurang 0 kali 0. Jadi 6 dikurang 0 sama dengan 6. 1 per determinannya 6. Setelah itu 2 dan 3 kita tukar, 3, 2, yang ini 0 dan 0. Sebenarnya kalau misalnya di sini ada angka, misal di sini 1. Nah, kalau kita inversekan 1 ini jadi negatif 1 di sini nanti. Maka tinggal kita kalikan 1 per 6 dikalikan 3 0 0 2. Didapatlah 1 per 2 0 0 1 per 3. Oke. Sekarang kita cari selanjutnya A inverse A pangkat negatif 2. Matriks A dipangkatkan negatif 2 itu bisa saja kita buat menjadi A inverse dikalikan 2. Maka kita udah tahu nih A inverse-nya adalah setengah 001 per 3. Kita kalikan 2 artinya dikali lagi dengan setengah 001 per 3. Didapatlah kita kalikan seperti mengalir matriks biasa, setengah dikali setengah 1 per 4 ditambah dengan 0 kali 0 0.
maka 1/4. Lanjut, yang ini setengah 0, 0, 0, 0, baru ini 0,1/9. Baik, didapatkanlah hasilnya dari soal ini untuk A pangkat 2 yaitu 1/4, 0,1/9. Selanjutnya kita masuk ke teorema 7. Teorema 7. Oke, di sini teorema 7 itu bunyinya adalah A pangkat R dikali A pangkat S sama dengan A pangkat R ditambah S. Nah, ini sama aja konsepnya seperti bilangan berpangkat. Kalau bilangan pangkatnya, kalau dikali pangkatnya kita tambahkan. Dan ada juga A pangkat R dikali pangkat S. Ini sama saja dengan A pangkat S. Untuk itu, untuk membuktikan hal ini, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Example, diberikan suatu matriks A, yaitu 1, 2, 3, 1. Yang ditanya adalah A pangkat 2 dikali A pangkatnya dari 1, apakah sama dengan A, matriks dari A itu sendiri. Baik, untuk membuktikan hal ini, kita bisa menggunakan rumus yang di atas. A pangkat R dikali A pangkat S sama dengan A pangkat R tambah S. Di sini kita ketahui R-nya itu adalah 2 dan yang dari 1 ini adalah S. Maka A pangkat 2 dikali A pangkat matriks A pangkat dari 1 sama dengan matriks A pangkat 2 dikurang 1. Sehingga adalah A pangkat 1. Matriks A pangkat 1 sama dengan A. Kalau kita gunakan saja dari rumus, ini sudah terbukti bahwa A pangkat 2 dikali matriks A pangkat 2 dikali inverse dari A itu sama dengan matriks A. Namun kita bisa cari, kita buktikan menggunakan operasi hitungnya sendiri. Nah, sekarang kita cari dulu A pangkat 2 itu berapa? Matriks A, kalau kita kuadratkan, itu artinya matriks A dikali matriks A. 1, 2, 3, 1 dikali 1, 2, 3, 1. Selanjutnya kita cari inverse dari matriks A, yaitu 1 per determinan dari A ini. Determinannya adalah 1 dikurang 6 sama dengan negatif 5. Maka 1 per negatif 5. Nah, sekarang kita lakukan pertukaran 1 dan 1 sama-sama 1. Yang ini positif jadi negatif, negatif jadi positif. Oke, selanjutnya negatif 1/5 itu kita kalikan ke 1 negatif 2 dan 3 dari 1. Berarti didapatlah hasilnya. Sekarang kita buktikan A matriks A dikuadratkan dikali inverse dari A itu sama dengan matriks A. Dan ini 7, 4, 6, 7 dikali dengan negatif 1/5, 3/5, negatif 1/5, 2/5 sama dengan matriks A nya berapa? 1, 2, 3, 1. Maka kita kalikan seperti biasa. Oke, ini. Selanjutnya kita lakukan yang hal sama, maka didapatlah 1, 2, 3, 1. Sehingga 1, 2, 3, 1 ini terbukti. Oke, di dalam 8 itu ada 3, yaitu untuk yang A-nya A pangkatnya dari 1, A inverse. Kalau kita inverse yang lagi, itu hasilnya adalah A. Mengapa demikian? Mari kita buktikan. Untuk A inverse, jika kita inverse lagi, itu hasilnya akan A. Karena ini sama saja bisa kita buat menjadi A inverse dikalikan dengan A, itu hasilnya akan menjadi matriks identitas. Dapat kita simpulkan bahwa A ini, A itu adalah inverse dari A inverse. Untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya nanti kita masuk ke contoh soal. Oke, yang kedua, yang B itu ada suatu A pangkat N, matriks A dipangkatkan N, terus kita inverse kan, itu sama saja dengan matriks A inverse dipangkatkan dengan N. Jadi, ini kita bisa buktikan dengan cara di mana A inverse itu pangkat N dikali dengan A matriks A pangkat N. Sehingga ini bisa saja kita buat lagi menjadi A inverse sama dengan matriks identitas. Ini juga matriks identitas. Oke, yang ketiga itu adalah dengan skalar. Ada skalar K dikali A itu diinversekan sama saja dengan 1/K dikali dengan A inverse. Maka di sini kita bisa buktikan dengan cara KA dikali dengan 1/K dari A inverse. Kita bisa lakukan dengan cara kita kalikan saja K dengan 1/K, K kali 1/K terus dikali dengan A dan A inverse. A kali inverse. K dikali 1/K itu 1. Kita udah tahu bahwa A inverse itu adalah matriks identitas, sehingga hasilnya adalah identitas.
mayoritas, maka mau kita balikkan itu pun hasilnya bakal sama dan tidak berubah, sehingga untuk fungsi ini sudah terbukti. Jadi teorema ini ada 3 teorema, di mana jikalau tapi ini ada satu syarat, yaitu matriks A itu harus memiliki inverse atau bisa dibalik. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini diberikan suatu matriks A, yaitu 2, 1, 0, 3. Baik, kita bisa buktikan untuk teorema yang A. Inversnya, determinan A itu adalah 2 dikali 3, 6 dikurang 0. Nah, maka kita bisa cari A inverse sama dengan 1/6 dikali dengan matriks A 3, 2, 0, negatif 1. Didapatlah 3/6, 1/2, negatif 1/6, 0, 1/3. Selanjutnya, kita inversekan kembali A inverse ini. Maka kita cari dulu untuk determinannya berapa sih? Determinan dari A inverse itu 1/2 dikali 1/3 dikurang 0, 1/6. Oke, sekarang kita cari A inverse. Kalau kita inversekan lagi, itu adalah 1 dari determinan 1/6 dikali dengan matriksnya tadi. Ini dari 1/3, 1/2, negatif dari positif 0. Oke, sekarang didapatlah ini 6, 1/3, 1/6, 0, 1/2. Maka kita dapat A inverse, kalau kita inversekan lagi 6 kali 1/3 itu 2, 1, 0, 3. Maka didapatlah matriks A itu sendiri. Ini matriks A itu sendiri. Maka untuk teorema pertama, teorema 8 yang A itu terbukti. Selanjutnya kita masuk ke teorema yang B. Kan N-nya sama dengan 2. Maka kita cari A matriks A dipangkatkan 2, lalu kita inversekan sama dengan A inverse baru dipangkatkan 2. Ini sama saja, dua hal yang sama. Mari kita buktikan. Namun sebelumnya kita cari dulu dari A matriks A kita kuadratkan itu berapa. Baik, di sini saja. A kuadrat matriks A kita kuadratkan itu sama saja dengan 2, 1, 0, 3 mengalikan A kali A. 2, 1, 0, 3. Maka didapatlah di sini 2 kali 2, 4 ditambah 0, 4. 2 tambah 3, 5, 0, 9. Maka kita dapat matriks A kuadrat itu adalah 4 ditambah 9. Lalu kita substitusikan 4, 5, 0, 9 itu diinversekan. Matriks A inverse tadi kita udah dapat itu di angka berapa itu? 1/2, negatif 1/6, 0, 1/3. Oke, lalu kita kuadratkan. Untuk ini, untuk cari inverse-nya, cari determinan A kuadrat dengan cara 4 kali 9 itu 36 dikurang 0. Ini 36. Kita cari saja di sini A kuadrat itu kita inversekan itu sama saja dengan jadi di sini A kuadratnya udah dapat. Kalau kita inversekan 1/36 dikali dengan 9, 4, 0, negatif 5 sama dengan yang ini setengah 0, negatif 1/6, 1/3 dikali dengan setengah negatif 1/6, 0, 1/3. Oke? Oke, baik, kita lanjutkan 1/36 kita kalikan 9 negatif 5 4. 1 maka didapatlah hasil 1/4. Di sini 0, negatif 5/36, 4, 1, 36 bagi 4, 9. Selanjutnya yang ini kita kalikan. Negatif 5/36, 1/9. Oke, untuk yang C itu diketahui skalarnya adalah atau K-nya itu sama dengan 2. KA inverse itu sama saja dengan 1/K dikali A diinversekan. Kita dapat, kita substitusikan 2A inverse sama dengan 1/2 dikali A inverse. Kita ketahui dulu 2 dikali matriks A itu berapa sih hasilnya. Matriks A tadi adalah 2103. 2103. Maka di
2 kali matriks A itu adalah 2 kali 2 4, 2 0 6. Didapatlah 4 2 0 6. Sekarang tinggal kita cari inverse-nya. 2 4 2 0 6 itu kita inverse-kan setengah dari A inverse. A inverse tadi berapa? Setengah negatif 1/6, setengah negatif 1/6 0 1/6. Inverse itu kita cari dulu determinan dari 2A adalah 4 kali 6 24 dikurang 24. Sekarang di sini kita masukkan 1 per determinan 24. Untuk matriksnya 6 dan 4 itu kita tetap 0 2 jadi negatif 2. Didapatlah setengah dikalikan setengah itu sini didapatlah. Oke, maka karena hasilnya sudah sama, maka hal ini juga terbukti. Selanjutnya kita akan masuk ke teorema yang ke-9. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal untuk membuktikan 4 teorema berikut. Yang pertama, example, diketahui suatu matriks A yaitu 1 2 3 4 dan matriks B itu adalah 0 1 2 3. Baik. Nah, sekarang kita coba buktikan untuk teorema pertama, A transpose, dan apabila kita transposkan lagi itu hasilnya adalah A. Oke, sekarang A transpose ditransposkan. Kalau transpose itu artinya baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Maka kita dapat A transpose itu sama saja dengan 1 2 3 4. Kita transposkan lagi. Kolom jadi baris, baris diubah jadi kolom. Maka kita dapatlah hasilnya dari A transpose ditransposkan itu adalah 1 3 2 4. Dan ini sama saja dengan matriks A. Kita masuk yang nomor 2. Nomor 2 adalah A ditambah B kita transposkan itu sama saja dengan A transpose ditambah B transpose. 1 tambah 0 1, 2 tambah 1 3 5 7 sama dengan 1 5 3 7. Yang ini kan tadi ada transpose ya, maaf. Dapatlah hasil akhirnya yaitu 1 3 5 7 sama dengan 1 5 3 7. Teorema 3 itu adalah misalkan K-nya itu sama dengan 2, maka kita bisa cari K2 A matriks A itu berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4 itu kita transposkan. Oke? Sekarang sama saja dengan 2 dikali A transpose. A transpose itu yang 1 3 2 4. 1 3 2 4. Maka kita dapatlah yang ini kita kalikan skalar 2 ke matriksnya. Kita dapatlah 2 4 6 8. Ini ditransposkan sama dengan 2 6 4 8. Maka hasil akhirnya adalah 2 4 baris jadi kolom, kolom jadi baris. Maka teorema ketiga juga terbukti. Teorema 9 yang nomor 4 itu mengatakan bahwa A B transpose itu sama dengan B transpose A transpose. Mari kita buktikan. Kita buktikan matriks A dikali matriks B itu kita transposkan. Sekarang untuk B transpose itu adalah kita dapatkan yang ini 1 dikali 0 0 ditambah 2 kali 2 itu 4 15. Oke, ini ditransposkan. Yang ini 0 4 Oke, sekarang kita dapatlah hasilnya 4 7 karena ini ditransposkan baris jadi kolom, kolom jadi baris 8 15 4 7 8 15. Oke, ini terbukti. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.